selamat malam. Malam ini kebetulan saya mau pindahan tuh, bawa barang banyak. Jadi istri saya udah duluan. Kita mau pindah lagi ke kosan kita sebelumnya di Dago. Ya, saya sih mau curhat aja sedikit mungkin ya, karena ya saya mau cerita ke siapa lagi gitu kan. Paling cerita ke diri sendiri saya aja sendiri, supaya unek-unek saya tuh bisa keluar gitu, enak kan. Ya mungkin sekarang saya mau curhat aja ya, masalah keluarga lah ya. Jadi intinya saya sekarang udah, aduh motor berisik banget dah. Jadi berisik. Jadi intinya saya sekarang udah diusir ya dari rumah. Aduh, parah banget ya. Diusir nih dari rumah. Saya udah bawa barang-barang tadi, pakai mobil ya, pakai Grab. Terus saya sekarang mungkin tinggal pakai ini aja ya, motor Scoopy. Ya masih cicilan juga nih Scoopy. Tahun depan lah lunas insya Allah ya. Ya sekarang udah nggak pakai Yamaha XSR lagi karena udah disita. Nah, saya udah diusir dari rumah. Ya apa ya, menurut saya sih cara didik orang tua saya tuh salah ya. Kenapa bisa kok bisa salah? Ya karena apa ya, tiap anak kan beda-beda gitu kan, cara mengatasi, terus cara berbicara itu tiap generasi itu beda, nggak sama gitu. Ya mungkin bapak saya dapat ajaran dari kakek saya mungkin ya, kakek saya kan keras. Ya terus ya bapak saya menerapkan hal tersebut ke saya, ya saya nggak bisa diterima gitu, udah nggak bisa diterima lagi. Ya kalau boleh jujur sih, udah dikatain anjing lah, dikatain goblok lah, dikatain gak berguna lah. Nah masalahnya kalau misalkan saya gak berguna, terus buat apa saya dilahirin gitu kan? Buat apa kalau misalkan saya udah gak guna? Kenapa saya harus ada gitu kan? Ya apa ya? Mungkin ada kali ya orang yang dikerasin gitu bisa maju mungkin. Tapi bagi saya sih, kalau dikerasin gitu saya malah makin ngelunjak gitu kan. Disuruh ngasihin BPKB sama STNK motor XSR, atau suruh pergi dari rumah. Disuruh gitu ya saya makin emosi lah. Saya kasih lah BPKB dan STNK XSR dan saya juga pergi dari rumah. Gak usah dua-duanya lagi. Saya nggak bisa gitu digituin. Udah dari dulu. Ya kalau mau curhat dari awal sih, dulu saya sekolah di Subang ya, sampai SMP. SMP di Subang. Terus SMA kebetulan ada tawaran dari ibu saya juga, sekolah di Almasum di Bandung, pesantren gitu kan. Ya udah saya terima karena saya udah nggak mikir, saya waktu itu nggak mikir dua kali gitu. Saya udah males nih sama orang tua gitu kan. Dari dulu udah ngedidiknya kayak gitu. Ya tahu sendiri lah ya,
orang tua zaman dulu gitu kan, yang masih zaman perang, ngedidiknya kayak gimana gitu kan. Sekarang emang perang sama siapa gitu kan? Paling perang dengan bangsa sendiri, perang dengan negara sendiri, bangsa-bangsa kita juga gitu. Udah bukan zamannya kita masa penjajahan kolonial Belanda lagi. Tapi digampar lah, digaplok lah, diguyur lah. Ya mungkin nggak hanya saya gitu kan, mungkin kalian juga punya orang tua yang sama gitu. Tapi ya kalau kalian gimana gitu? Kalau apa namanya? Kalau udah diusir kayak gitu, saya juga beneran nggak bakalan balik lagi. Saya udah kapok ya. Udah kapok dengan segala macam omongan negatif yang saya terima gitu kan. Selama ini seumur umur selama 30 tahun, apa sih gitu yang bisa saya ingat bahagia sama orang tua saya? Ya kalau ibu saya sih gak masalah, bapak saya nih yang masalah. Ibu saya sampai nangis-nangis barusan. Saya udah gak bisa terima lagi gitu. Emang sebetulnya sih kalau sudah dewasa enaknya bisa dari orang tua gitu kan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan atau apapun yang kita kerjakan di rumah itu, orang tua kita nggak bakalan tahu. Intinya saya sebetulnya butuh rasa bebas, bukan bebas dalam arti negatif. Bebas dalam arti ya saya mau tiduran kek, saya mau ngerjain video kek, ngedit sih saya belum bisa, ya masih belajar. Saya juga YouTube selama ini nggak pernah edit yang gimana gitu kan, karena sebetulnya tujuan saya YouTube itu hanya dokumentasi sih sebenarnya. Nggak harus like atau komen atau subscribe, ya itu semua tergantung sama kalian aja. Ya saya sih ya tujuannya cuma untuk dokumentasi aja gitu, sama ngasih info atau ngasih tips-tips lah gitu kan, siapa tahu berguna. Ya berguna buat kalian juga, informasi, pengalaman gitu. Ya balik lagi ke sesi curhat ya. Ya pokoknya apa ya, ya saya juga kerja ya gini aja, nggak ada kemajuan. Tetap jadi karyawan kontrak, meskipun gajinya UMR sih, UMR Bandung, tapi ya tetap aja kontrak gitu. Ya nggak masalah. Saya malah sampai dibilang, terus kamu mau jadi apa? Gaji cuma 3 juta, kerja dari siang sampai malam. Aduh, apa nih? Ambulan. Sok lewat. Karena suka jadi kesempatan ya tuh. Kalau ada ambulan tuh, kalau naik motor pasti ngikut di belakang. Tapi yang bikin nyebelin tuh mobil karena suka ngikut gitu belakang, sampai macet gitu. Dada aja emang. Kayak itu kesempatan dalam kesempitan ya. Aduh, sampai mana sih tadi ngomongin curhat? Sampai mana ya? Ya sampai mana sih tadi? Aduh, bingung. Ya udahlah. Ya begitulah. Menurut saya sih ya gitu. Benar, bagusnya kalau udah dewasa kayak gini, apalagi sudah menikah, lebih baik jangan serumah lah sama orang tua. Serba di komen. Sebelumnya saya kos di Dago loh ya. Saya awalnya kos di Dago, nggak ada masalah sih waktu itu. Emang niatnya pengen ngekos aja karena dekat dari kantor. Nah rumah kan di Cibiru, biar dekat dari kantor, jadi kos di Dago. Terus dipinta suruh pulang terus. Ya saya kan males kan, ngapain sih suruh pulang, sampai buat perjanjian segala. Ya udah urus masing-masing. Jadi saya di atas, orang tua di bawah gitu kan, 2 lantai.
Akhirnya apa? Saya selama ini memegang teguh perjanjian loh, urus dapur masing-masing gitu. Ya meskipun sempat bilang, bapak sempat bilang ya masa aja cuma ngasih tahu suruh makan dibiarin, ya saya sih bodo amat gitu kan, mau nyuruh makan kayak mau enggak kayak ini perut saya gitu kan, saya udah gede nggak usah disuruh-suruh lagi. Tetap aja, aduh suruh ini, ya meskipun ya kalau saya bisa, pasti saya bantu gitu, apapun itu. Kalau saya lagi kerja, ya nggak bisa. Diomelin, diceramahin, kerja, gaji UMR doang, kerja dari siang sampai malam. Status karyawan kontrak. Kok saya kayak nggak ada harganya gitu, nggak dihargai sama sekali. Karena itu saya kerja loh. Bener-bener, aduh, apa yang kayak nggak ada harganya sama sekali itu saya kerja. Aduh, maaf saya naruh lampu merah. Nanggung ini berhenti soalnya kaki kanan saya nggak bisa ini tuh, nggak bisa turun kaki kanan, nahan ini nih, nahan barang. Kaki kiri doang yang bisa nih, soalnya kaki kiri masih ini, ya nggak motor kecil lah ya, maklum. Ya sehari-hari ini mungkin saya ngevlog bareng motor ini aja kali ya. Udah nggak akan pakai Yamaha XSR lagi, nggak akan pakai NMAX lagi. Ya ini aja satu-satunya kendaraan kita berdua sekarang. Padahal itu dulu XSR masih ada uang sayanya juga sih sebetulnya, nggak semua pure uang bapak. Tapi ya sudahlah, ngapain juga sih harus didebatin gitu. Saya udah benar-benar males gitu sama orang tua saya. Ya mungkin kalian ada yang bernasib sama kah atau enggak, ya bolehlah di sesi curhat ini, siapapun kalian itu kalau mau curhat boleh masukin aja curhatan kalian di kolom komentar. Siapa tahu kita bernasib sama gitu kan, atau sharing-sharing lah gitu ya, nggak apa-apa lah. Kalau kalian nggak mau, takutnya nggak susah buat cerita, mending kita cerita-cerita aja gitu sama saya, nggak apa-apa. Karena apa yang saya alami ini benar-benar gitu nyata. Dari dulu, dari saya kecil tuh ngedidiknya udah kayak gitu, saya udah nggak terima dari dulu sebenarnya. Ya menurut kalian gimana sih, masa sih zaman sekarang tuh harus serba keras, perkataannya kasar? Emang ngedidik anak harus kayak gitu ya? Karena zaman udah berubah sih menurut saya. Udah nggak kayak gitu lagi sekarang. Udah, kalau dengan kekerasan tuh udah nggak berguna ya sekarang. Malah kayak perusahaan-perusahaan sekarang tuh bos-bosnya tuh, ya kita sebagai karyawan enak gitu punya bos yang deket sama kita, ngajak makan. Jadi bukan atasan yang suka ngatur-ngatur atau atasan yang suka marah-marah. Kita sebagai karyawan lebih suka atasan yang ramah, menegur dengan baik, menegur dengan caranya yang sopan, dengan hal-hal yang di luar dugaan kita lah, seperti di luar dugaan kita yang aduh harus marah, harus negurnya kasar gini gitu. Enggak gitu. Kita sebagai karyawan pastilah pengennya dekat sama atasan, terus ya dianggap temen lah gitu. Ya sama, atasan dan orang tua juga ya sama gitu. Kayaknya dengan orang tua tuh dianggap teman gitu. Kalau saya nggak bisa, saya udah males dari dulu juga ngobrol gitu berdua, males saya. Karena dari saya kecil saya udah emang benci sama bapak saya, bukan ibu saya ya. Ibu saya baik banget loh, jangan salah. Ibu saya juga sempat tertekan dulu kan sama bapak saya, ya gitu lah. Orang Garut kayak gitu semua, emang orang Garut. Ya meskipun ada lah sisi buruknya itu ngalir dalam darah saya gitu, karena saya kalau emosi wah langsung meledak gitu kan. Wah meledak, udah kayak apa ya, udah kayak biju lah ya, biju Naruto.
Ya mungkin ya itu aja kali ya, saya supaya bisa cerita juga apa yang saya alami sekarang. Dibilang sedih sih ya, saya nggak mau terlalu berlarut-larut kali ya. Saya cuma pengen buktiin kalau saya bisa gitu. Saya udah nggak akan lagi bergantung sama bapak saya, meskipun punya usaha apa tuh galon HD apapun ya, saya udah nggak peduli lagi. Aduh maaf, saya mau belok kanan ya. Udah lumayan agak lega sih, saya udah cerita-cerita gini ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah mendengarkan curhatan saya dari awal sampai akhir ini. Maaf kalau panjang banget dengerinnya ya. Mudah-mudahan ya kita semua selalu dalam kesehatan ya, paling penting, paling utama tuh kita kesehatan. Terus kita juga bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Terus kita bisa memperjuangkan apa yang seharusnya kita perjuangkan. Intinya jangan takut sih menurut saya. Saya juga sebenarnya nggak saya takut sebenarnya, serius sama bapak saya, cuman saya berusaha buat nggak takut apapun itu. Dan inilah keluarga saya. Oke, terima kasih banyak dan selamat malam buat semuanya. Terima kasih, bye bye.